Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya tentang tahapan pengadaan CPNS atau PPK 2023 yang sudah dipaparkan ya oleh Menpan RB dan pihak BKN, dan ini sudah resmi teman-teman. Apa syarat-syaratnya untuk teman-teman untuk bisa daftar ya CPNS atau PPK 2023 dan ketentuannya itu kayak gimana? Tapi sebelum kamu pulang ke informasinya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya, atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi. Supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload informasi terbaru ya, seputar CPNS, PPPK, PPG, dan lain sebagainya ya. Langsung saja kita ke informasinya. Di sini Bapak Ibu Guru bisa lihat ada suatu paparan materi ya dari Menpan RB dan pihak BKN. Yang ini sudah diresmikan kemarin ya. Ini Menpan RB bersama BKN ini sudah merencanakan akan membuka PPWK maupun CPNS 2023, di mana fokusnya itu dari layanan dasar ya. Ini prioritas. Ini menjadi prioritas utama dikarenakan itu sangat amat dibutuhkan ya teman-teman ya. Yang pertama tentunya sektor pendidikan, dan ini guru ya teman-teman ya, guru. Kemudian ada sektor kesehatan. Kesehatan berarti nakes ya teman-teman, tenaga kesehatan. Kemudian ada sektor penegak hukum. Oke, jadi ini lebih ke hakim dan lain sebagainya. Ini fokusnya nanti ke CPNS. Kemudian di sini guru nakes itu biasanya fokusnya ke PPPK. Semoga teman-teman juga termasuk nanti ke dalam prioritas di PPPK maupun CPNS 2023. Yang pertama, ada tahapan pengadaan ASN, teman-teman ya. Ini perbedaannya cukup sedikit sekali ya, ada CPNS sama PPPK. Kalau CPNS itu ada perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS. Tetapi kalau PPPK itu hampir sama sih, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan penandatanganan langsung ya. Jadi tidak perlu uji coba kalau PPK ya. Enaknya seperti itu ya, teman-teman ya. Tidak perlu dilakukan uji coba. Kalau di PNS itu ada uji cobanya selama satu tahun. CPNS baru nanti diangkat menjadi PNS ya teman-teman. Jadi awalnya satu tahun itu CPNS, kemudian barulah teman-teman itu nanti diangkat menjadi PNS seperti itu. Itu enaknya. Ini kelebihan PPPK ya, tidak perlu uji coba. Jadi langsung teman-teman langsung kontrak gitu. Kemudian ada dokumen yang harus diunggah. Ada sedikit perbedaan ya CPNS sama PPPK. Untuk pas foto sama ya teman-teman ya. Kemudian scan asli juga sama. Ini persyaratan insya Allah sama. DRH juga sama. Pernyataan 5 poin. Ada SKCK juga. Oke, jasmani rohani. Oke, dan surat pernyataan rencana penempatan. Nah, ini tidak ada pernyataan. Perbedaannya cukup signifikan, hanya di sini sudah ada SK calon BPK. Jadi langsung kita diberikan SK. Seperti itu. Kemudian untuk nakes di sini ada evaluasi ya, ada evaluasi untuk PPK nakes tahun 2020 kemarin. Di sini memang kelulusannya itu sangat lumayan ya. Jadi ada TMS-nya itu 29 dari 63. Yang pertama, kendalanya apa? Masih terdapat data non ASN yang belum terdaftar dalam Sismik Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, belum validnya data STR. Yang ketiga, kurang respon helpdesk dan portal informasi BPK Tenaga Kesehatan yang disediakan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang keempat ada inkonsistensi penerapan petunjuk teknis. Kemudian yang kelima, multitafsir pemberian afirmasi pada saat proses administrasi yang sudah dilakukan oleh instansi. Oke, jadi ini ada beberapa kendala ya teman-teman, semoga tidak terulang ya. Diharapkan tidak terulang di tahun 2023 nanti ya, pada seleksi PPPK nakes ya, tenaga nakes. Kemudian ada statistiknya pendaftar PPK Tenaga Kesehatan tahun 2020 kemarin. Kemudian ada peserta dinyatakan tidak lulus, itu ada 52.869. Nah, ini lumayan ya, tinggi ya.
Di sini memang mungkin ada kesalahpahaman ya, nanti ini kendalanya itu mungkin bisa disempurnakan ya di tahun 2023 ini tentunya ya. Kemudian di sini ASN Indonesia per 1 Agustus 4.200.000 sekian, ya kan? Itu terdiri dari PNS sama 3.700.000 dan BPK itu sekian. Kemudian di sini ada media dan nakes ya. PNS, guru PNS dan BPK sekian jumlahnya, tenaga teknis, kemudian dosen. Kemudian di sini ada sebaran usia, jenjang pendidikan, dan jabatan. Nah, ini jenis kelaminnya. Pria 45%, wanita 55%. Kebanyakan itu dari sarjana, 72%. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, fokus pada pelayanan dasar ya, guru dan nakes kesehatan dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non-ASN. Jadi, pelayanan dasar itu sangat amat dibutuhkan. Kemudian memberikan kesempatan untuk rekrutmen talenta digital dan data saintifis secara terukur, merekrut CPNS yang sangat selektif dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, ini ada pembatasan ya teman-teman, kalau di CPNS itu ada pembatasan. Mengapa? Karena tadi sangat selektif. Kalau di sini itu guru tenaga kesehatan, ini masalah non ASN diselesaikan dengan PPPK. Harapannya nanti tenaga honorer itu sudah terrekrut semua menjadi PPPK, seperti itu. Kemudian ada jumlah usulan teman-teman ya, untuk guru dan nakes ada guru 327 sekian, 255.000 sekian teknis, nakes 185.000 sekian, dan dosen 32.000 sekian. Untuk tenaga teknis ini pusat ya 18.000 sekian ya, kemudian PPPK ini pusat sama daerah ada. Kemudian untuk dosen pusat CPNS-nya sekian, PPK sekian. Jadi masih ada teman-teman, kalau CPNS dosen masih ada, tetapi di pusat seperti itu. Kemudian pemenuhan jabatan teknis sesuai sektor prioritas nasional. Ada energi, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital, kesehatan penanggulangan bencana. Oke, jadi ini teknisnya itu yang diprioritaskan itu seperti ini. Kemudian ada pemenuhan layanan dasar, ada pendidikan, ada kesehatan, ada penegakan hukum. Kemudian ada alur yang terakhir Kak Furkon bahas, alur pengadaan CASN. Menunggu penempatan RB yang ditetapkan jika tidak ada perubahan. Yang pertama, instansi pemerintah mengusulkan, ya kan? Kemudian usulan kebutuhan diterima oleh Kemenpan RB dan disahkan tentunya ya. Kemudian instansi pemerintah mengumumkan pengadaan, kemudian membuat akun, validasi data kependudukan, seleksi administrasi. Seperti itu. Kemudian penetapan NIP yang lulus ya, jika lulus, kemudian ada pengumuman hasil masa sanggah dan jawab sanggah, pengolahan hasil peserta lolos administrasi mengikuti, kemudian masa sanggah dan jawab sanggah. Inilah alur untuk teman-teman yang akan mendaftar CPNS maupun PPPK 2023. Artinya sebentar lagi bisa disiapkan mulai dari sekarang. Perkiraan ya kira-kira bulan September ya teman-teman ya akan dibuka. Oke. Seperti itu dulu info dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ya, tetap semangat dalam bekerja dan mengajar. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.